kesalahanku tuh udah banyak. Aku tuh kayak udah jadi anak yang gak baik kayak gitu, kayak udah nyusahin, gak cuma nyusahin ibu, aku nyusahin banyak orang gitu, sekeluarga gitu kan. Gak cuma keluarga, saudara-saudara, mungkin orang-orang yang aku kenal di sini tuh kayak aku tuh kayak dapet titik balik gitu. Aku tadinya kayak sempet itu kayak nggak ada semangat buat hidup lagi kayak gitu. Aku bingung mau kemana, aku bingung apa mau ngapain kayak gitu. Ikut acara ini aku tuh kayak Mas jadi semangat lagi gitu. Nggak ada masalah yang nggak selesai, dan terutama aku pengen apa Mas, mau perbaikin hubunganku sama ibu. Mudah-mudahan aku dikasih kesempatan ya, berbakti kayak gitu. Ya. Bismillah ya, seluruh Indonesia ikut mendoakan. Bismillah Pak Haji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. kita berjumpa kembali bersama saya Suhoki di podcast MMC. Nah, pada kesempatan ini saya sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena saya sudah kedatangan tamu istimewa dari Jakarta. Beliau ini satu keluarga ya. Bapak, ibu dan kedua anaknya pengusaha sembako. Kita langsung aja, kita akan berbincang banyak hal, akan bertukar pikiran, bertukar pengalaman, mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Langsung aja kita sapa dengan beliau, alhamdulillah sudah ada di samping saya kali ini, dengan Pak Haji Sutarso, dengan Pak Bu Haji Tarwi, dengan Mbak Wahyu ya, dan Mbak Gemi. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Ibu? sehat. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol sebentar nih, Bu Haji, Pak Haji ya. Gimana sekarang perasaannya ketika sudah ikut PBTR ya ini ya? Gimana perasaannya? Mulai dari Pak Haji. Ya alhamdulillah nih, sebelum kesini ya namanya orang lagi kena masalah ya, tiap siang malam gelisah. Ya keluarga kalau ketemu ya bukannya saling tersenyum, kadang-kadang malah sedikit aja sensitif. Alhamdulillah saya ya, mungkin saya di apa ya, sedikit banyak dicolek sama Allah, jadi akhirnya saya juga senang bisa sampai sini. Ya itu akhirnya sampai saya ini mau mengungkapkan itu susah rasanya. Jadi tadi kita mau berpisah sama kawan-kawan pada pulang, ada yang dari Papua, ada yang dari Sulawesi, ada yang tadi rasanya kok berat banget. Seperti udah seperti saudara sendiri ya, padahal baru bertemu 4 hari ini. Alhamdulillah sekarang akhirnya aku sudah menentukan titik temu. Siap. Aku tadi sudah berunding sama keluargaku ini, sudah sepakat itu yang dituju. Kita mau kontribusi, oke, ayo sudah pada tos. Alhamdulillah. Nah, jadi ya perasaan saya sekarang sudah enjoy, sudah senang. Ibarat kita itu kapal sudah penumpangnya ini sudah satu tujuan, ya udah. Alhamdulillah saya di situ. Jadi kemarin-kemarin yang terjadi itu tidak saya sesali, justru saya malah alhamdulillah sampai bisa dipertemukan di sini. Yang terpenting bagaimana sekarang dan kedepannya ya Pak Haji ya. Artinya udah punya rencana nih setelah ini mau ngapain gitu ya. Luar biasa. Nah Bu Haji sendiri gimana nih perasaannya? Ya saya bersyukur banget sama Allah. Saya ditemukan, saya bisa ngumpul di sini, kenal sama bertemu dengan teman-teman, peserta yang teman-teman lain. TBTR ya namanya TBTR. Alhamdulillah saya bersyukur banget. Jadi yang kemarin-kemarin kayaknya pikiran saya itu agak gimana ya, kadang-kadang ya agak gelisah, tapi sekarang alhamdulillah saya lebih tenang lagi. Udah mulai plong ya, udah nggak mikirin apa-apa. Tujuan saya pokoknya sekarang ini yang penting kita tenang, nggak mikirin yang aneh-aneh. Insya Allah, gitu. Insya Allah cepat selesai, cepat lunas. Kalau saya punya urusan cepat selesai. Baik, baik. Nah, di sini ada Mbak Wahyu dan Mbak Gemi ya, sebagai putri-putrinya ya. Selama ini pasti mau nggak mau support ibu dan bapak ya. Bagaimana nih yang dirasakan nih setelah ikut PBTR ini? Mulai dari Mbak Wahyu dulu mungkin. Kalau aku tuh
rasanya apa Mas, seneng banget kayak gitu. Benar kata Bapak, aku tuh nggak bisa ungkapin pakai apa, pakai kata-kata gitu. Banyak banget manfaat ikut acara ini. Aku tuh kemarin sebelum ikut acara ini tuh kayaknya jalan tuh Mas buntu, bingung, kayak hidup tuh nggak ada harapan lagi gitu. Dengan ikut acara ini tuh kayak ya Allah, kayaknya udah nggak ada masalah gitu. Kayaknya ya Allah. Terus yang paling bikin aku terharu tuh ngingetin kita kayak supaya deket sama Allah. Terus misalkan nanti kita jadi pengusaha, tujuan kita tuh nggak cuma semata-mata buat dunia aja, tapi buat dunia dan akhirat. Kayak gitu. Kayak bener-bener Mas, semua kayak ya Allah, aku tuh kayak ngerasa orang yang paling beruntung gitu bisa ikut acara ini gitu, bisa ikut insya Allah ada waktunya. Terus pokoknya seneng banget rasanya bisa ikut acara ini. Ini kan PBTR 4 hari ya. Dalam 4 hari ini apa aja yang udah didapatkan oleh Mbak Wahyu? Aku tuh misalnya udah tahu nih nanti aku cara misalkan ngadepin leasing kayak gimana, udah tahu nih cara ngadepin antara bank konvensional dan bank syariah kayak gimana gitu. Intinya ya udah tenang aja, utang tuh kecil. Cemen gitu. Jadi nggak semenakutkan seperti kemarin gitu ya. Enggak, kayak udah nggak ada beban, beban tuh kayak rasanya tuh Mas hilang gitu aja. Padahal ya belum dibayar. Cuma alhamdulillah juga. Jadi merasa sekarang utangnya itu tadi dianggap kecil itu tadi itu. Baik. Nah, kemarin-kemarin nih kita coba balik dulu ke masa lalu ya, ketika masih ada utang. Boleh tahu nggak, Bu Haji utang berapa total? Kurang lebih? Ya, kurang lebih 10-an lebih lah. 10 miliar lebih? 10-an lah, ya sekitar 10-an itulah. Baik, nah kemarin-kemarin nih ya, ketika masih ada utang nih ya, ini belum selesai utang ya, belum kenal MMC, belum ikut PBTR, belum ikut TBE ya. Sebagai keluarga nih, Pak Haji, Bu Haji dan putri-putrinya nih, bagaimana kesehariannya ya, ditekan utang dan sebagainya, apa yang dirasakan? Kalau saya itu ini Pak, karena saya sebenarnya kalau utang itu nggak pernah nunggak ya. Jadi kemarin-kemarin itu kalau utangnya lunas itu merasa senang banget, kepingin ngambil lagi. Gitu. Tambah lagi. Cuma sekarang ini setelah saya ikut sini, pokoknya saya kepinginnya itu jangan sampai aku punya utang lagi. Jangan sampai nambah utang lagi. Kalau perlu utang saya secepatnya bisa lunas. Baik, gitu. Amin. Jadi udah pokoknya ngeliatin kepingin. Rasa sedikit pun nggak ada kok saya kepingin ngutang itu nggak ada gitu. Kalau kemarin sebelum saya ke sini, jadi kepinginnya itu, aduh utangku udah mau lunas ya yang ini, ntar mau ngambil lagi, ntar mau ngambil lagi gitu. Sampai sekarang, alhamdulillah, saya merasa tenang. Aku merasa sekarang ini, aku bersyukur diingeti sama Allah karena saya udah tua, saya udah nggak kepingin punya utang lagi. Baik. Kepinginnya kita menyelesaikan utang. Betul gitu. Ya. Iya. Fokus ya. Iya, mau fokus ke keluarga, ke ibadah gitu ya. Menyenangkan. Nah, Mbak Wahyu ya. Kembali ke masa-masa kemarin nih ya. Ketika masih tertekan ya, karena belum tahu ilmunya di PBTR dan TBE ya. Bagaimana dengan Ibu nih hubungannya nih selama ini? Ya jujur kurang baik sih Mas, kayak gitu. Kayak ya seringnya cecoknya kayak gitu. Ibaratnya apa tuh namanya, kayak nggak rukun kayak gitu, kayak karena bingung ya. Iya, karena bingung kayak gitu, padahal kita satu rumah gitu. Baik, karena tertekan tadi. Iya, karena tertekan kayak gitu. Mungkin karena dua-duanya juga tertekan dan ada masalah sendiri-sendiri. Ada yang mau disampaikan untuk Ibu nih, mumpung kesempatan ya, permohonan maaf atau gimana gitu? Aku di sini mau minta maaf. Kesalahanku tuh udah banyak. Aku tuh kayak udah jadi anak yang nggak baik kayak gitu, kayak udah nyusahin, nggak cuma nyusahin Ibu, aku nyusahin banyak orang gitu, sekeluarga gitu. Nggak cuma keluarga, saudara-saudara, mungkin orang-orang yang aku kenal. Cuma Mas, di sini tuh kayak aku tuh kayak dapet titik balik gitu. Apa dikasih kesempatan? Aku tadinya kayak
sempat itu kayak nggak ada semangat buat hidup lagi kayak gitu. Aku bingung mau kemana, aku bingung mau ngapain kayak gitu. Tapi setelah ikut acara ini, aku tuh kayak Mas jadi semangat lagi gitu. Nggak ada masalah yang nggak selesai, dan terutama aku pengen apa Mas, mau perbaikin hubunganku sama ibu. Mudah-mudahan aku dikasih kesempatan buat apa, nyenengin berbakti kayak gitu. Aku walaupun aku udah nyusahin, aku nggak ada niat buat itu gitu. Sebenarnya aku tuh sayang banget gitu. Cuma emang caraku mungkin caraku yang salah gitu. Tapi dari lubuk hatiku yang paling dalam Mas, aku tuh pengen banget kayak orang-orang gitu, kayak bisa nyenengin gitu. Terutama mudah-mudahan dosaku dimaafin sama ibu aku, terus sama ibu sama bapak aku. Terus udah makasih banget dikasih kesempatan juga buat dibayarin buat ikut acara ini. Masya gitu. Allah. Termasuk kakaknya. Bismillah ya. Juga aku. Setelah ini Bismillah ya, bisa lebih berbakti, manut dengan orang tua, terutama ibu masih ada ya Bu ya. Kapan lagi gitu kan? Sama-sama saling support satu keluarga. Karena Insya Allah setelah ini makin kompak. Saya yakin. Pokoknya semua bisa selesai. Betul. Yang penting kita niat, terus Betul. kita yakin. Betul sekali. Pokoknya kita niat, yakin, nggak ada yang nggak selesai. Betul. Pasti selesai. Amin. Ya. Ibu yang mau disampaikan untuk Mbak Wahyu? Ya, mudah-mudahan anak saya ini udah kasarannya udah sampai terulang lagi lah. Ya. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, amin. Itu. Boleh dipeluk? Bismillah ya, seluruh Indonesia ikut mendoakan. Bismillah Pak Haji ya. Setelah ini jadi wasilah ya, utangnya Allah lunasi. Amin. Amin. Bismillah. Nah, dari Mbak Gemi sendiri gimana nih untuk support keluarga ya? Gimana? Silahkan. Ya kalau saya sih Ibu aja yang sudah bersyukur banget. Sekarang kan kalau kemarin-kemarin kita keluarganya kurang ini, sekarang udah ngikut di sini. Insya Allah ya, Insya ikut Allah support ya. ada jalan tuanya. Baik siap. Nah, saya ingin bertanya mengenai bisnis ya. Ini kan sembako di mana? Di Jakarta ya? Ya. Di Jakarta ya. Selama ini ya, ketika Bu Haji, Pak Haji nih ya, masih ada utang ya, menjalani bisnis, gimana tuh rasanya? Terganggu nggak bisnisnya? Karena pikirannya ke utang terus, gimana perasaannya? Mau Pak Haji dulu? Ya. Ya, namanya betul. Yang saya rasakan itu sebenarnya sudah agak lama sih. Namanya kita hidupnya itu, ya itu diceritakan Bu Haji itu selalu ngutang, lunas, ngutang lagi. Jadi fokus kita itu tiap bulan itu anak saya ini yang tukang ngurutin utangnya ini yang harus dibayar itu anak saya ini. Oh ya Allah, dicatat gitu ya. Memang saya fokusnya itu benar kayak yang dibicarain kemarin-kemarin itu. Fokus kita bukan harmonisasi keluarga, justru malah bermikirin itu melulu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tahu rumusnya. Aku mohon doanya, mudah-mudahan dimudahkan Allah dalam penulisan utang ya akhirnya ketemu kayak gini, mudah-mudahan aku jadi sudah tos-tosan udah kompak ya. Sudah ini ambil jalan ini. Iya, karena kekompakan keluarga jadi modal ya. Insya Allah akan memperlancar. Nah, ngomong-ngomong, kemarin-kemarin tiap bulan harus keluar cicilan total berapa Bu Haji? Kurang lebih 250. Masya Allah, tiap bulan 200 juta lebih untuk bayar cicilan. Ya. Kalau digabung sama saya lebih. Bisa kalau digabung sama bapaknya itu ya sama lah 300-an kali ya Mi ya. 300 juta. 300 juta sama bapaknya ya sekitar 350 lah. Jadi dari hasil usaha sembako tiap bulan itu diambilin tuh kurang lebih 300 juta untuk bayar cicilan. Iya. Cuma ya bulan sekarang ini alhamdulillah udah menurun sih ya. Baik, udah menurun. Apalagi sekarang ditambah ya dapat ilmu-ilmu lah sekarang udah. Mudah-mudahan cepat selesai semua. Amin. Namanya utang kan harus dibayar. Betul. Yang penting kan kita niat bayar, kita niat menyelesaikan. Jangan sampai kita ntar meninggal utang. Jangan sampai nauzubillah ya. Yang penting mudah-mudahan saya cepat lunas. Amin, amin. Nah, ini kan acara PBTR 4 hari nih. Dari 4 hari itu apa yang paling berkesan buat Pak Bu Haji? Yang paling diingat, yang sulit dilupakan? Apakah teman-temannya, apakah coachnya,
Apakah materinya, ilmunya, atau bagaimana? Semuanya ada. Semuanya, oh Masya Iya. Allah. Semuanya ada. Semuanya, baik. Jadi di rumah itu kayak masih terbayang-bayang gitu kadang-kadang gitu. Kangen ya? Iya, makanya waktu kemarin bapaknya nggak ikut, emang terus saya nangis ya, ya Allah gitu. Oh, itu TBE ya kemarin ya? Kenapa ya bapaknya tadi nggak ikut gitu kan. Jadi sekarang saya merasa tenang karena bapaknya ikut, jadi bisa support saya juga. Amin, gitu. insya Allah ya. Iya. Suami istri dan disupport anak, oh luar biasa, insya Allah. Ya, hasilnya makin maksimal. Iya. Nah, sekarang kan di luar sana, Bu Haji, masih banyak nih para pengusaha yang terjebak utang dan mereka kebingungan. Gimana sih cara penyelesaiannya? Saya nggak tahu ilmunya ya. Ada yang mau disampaikan nggak untuk mereka? Untuk bisa diajak ikut ke sini ke MMC. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak? Saya ya. Atau saya Pak Haji boleh, silakan. Ya udah deh, karena saya sudah ikut di sini merasakan manfaatnya. Terutama yang terakhir tadi, waduh aku ibarat saya itu kayak sudah pingsan tapi bisa bangun lagi. Waduh, aku benar-benar hari ini tadi hampir tidak berkedip ini mata saya itu. Nah akhirnya ya itu teman-teman saya yang di luar, ayo ikut ke sini. Ternyata persoalan yang bangsa kayak utang-utang itu ternyata bukan yang kemarin kita rasa berat itu ternyata cuma kecil. Ternyata setelah kita ikut acara ini, ternyata jalan keluarnya ada, nggak sesulit yang kita bayangkan. Betul. Makanya ya aku berharap kawan-kawanku barangkali menyaksikan penampilan saya di sini sekeluarga ini, ya ayo pada ikut ke sini untuk menguraikan masalah sekaligus kita ikuti apa tuh? PBTR dan itu TBE. namanya ini apa acara tuntunan Rasul, ya kan? Ya udah sekalian kita ngikuti Rasul itu yang selama ini kita anggap benar ternyata masih banyak salahnya. Nah itulah makanya aku berharap mudah-mudahan terutama kawan-kawanku terdekat, saudaraku barangkali melihat, saya berharap kita ikut program ini. Bisa ikut, Bismillah ya. Ternyata ya namanya utang nggak akan selesai hanya dengan dipikirkan ya Pak ya. Justru di sini kita tercerahkan, dapat ilmunya, udah tahu cara-caranya gitu ya. Iya, utang itu pokoknya harus dibayar. Harus dibayar. Siap. Mbak Wahyu, ada yang mau disampaikan ya dengan teman-teman para pengusaha di luar sana? Mungkin mereka masih kebingungan harus ngapain ya, nggak tahu caranya. Jangan-jangan MMC ini penipuan gitu kan? Mungkin ya. Jujur Mas, aku tuh sebelum diajak Ibu ke sini, aku sempet lihat video MNC. Aku jujur, duh ini apa ya? Ini aliran dari mana ya? Aku jujur, masa sih? Ini beneran nggak sih orang-orang ini? Aku beneran Mas, aku tuh kayak nggak percaya kayak gitu. Waktu itu apalagi pas pertama diundang Mas Adam di Dalken ya waktu itu. Di Dalken. Itu kan jalannya masuk-masuk. Duh, ini beneran nggak sih? Ya, aduh. Masih bertanya-tanya. Terus kayak masih antara percaya dan nggak percaya, jujur. Nah, tapi pas pertemuan di situ udah langsung ya kayak udah percaya. Cuma kayak tambah yakin, tambah semangatnya karena aku udah ikut TBE dan PBTR. Tapi ternyata semua masalah hidup tuh semuanya ada di sini gitu. Dan kerennya TBE sama PBTR ini kita nggak cuma bahas tentang utang loh kayak gitu. Kita juga ibaratnya jadi keluarga jadi rukun, terutama kita diingetin juga sama apa tuh namanya, sama yang di atas gitu, sama Allah. Mungkin selama ini aku juga ngerasa kurang deket sama Allah, mungkin banyak ibadah-ibadah yang aku tinggalin gitu. Pokoknya ibaratnya acara MMC ini kayak paket lengkap lah buat solusi hidup. Nggak hanya bahas utang ya, termasuk bisnis dan kehidupan. Terus kayak nggak cuma itu juga Mas, dapat temen-temen juga yang ditanya itu yang disampaikan sama temen-temen gitu. Iya betul. Termasuk dapat teman baru juga ya. Dapat teman baru juga. Siap. Kamu yang dirasakan, maksudnya sama temen-temen gitu nasihat apa gitu maksudnya. Sama teman-teman juga menambah koneksi. Menambah koneksi. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, luar biasa pengalamannya ya. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi wasilah untuk keluarga Bu Haji sama Pak Haji ya. Setelah ini tambah semangat. Bangun bisnisnya, lunasi utangnya. Amin. Dan jangan lupa
keluarganya makin berangkulan, makin kompak ya. Bismillah. Nih ya, ada Mbak Wahyu dan Mbak Gemi juga. Nah, baik, ini luar biasa ya. Hanya saja kita punya kalau mau sih saya sebenarnya ingin ngobrol panjang lebar. Tapi bagaimanapun waktu juga yang membatasi kita, Pak Haji, insya Allah kita akan terus komunikasi ya, silaturahmi ya, karena dekat juga ya di Jakarta ya. Tapi sebelum saya akhiri ya, kita akan sama-sama berdoa ya. Nih saya ingin tahu nih, sekarang kemarin waktu di TBE doanya Mbak Wahyu sama Bu Haji, target lunas utang kapan? Bulan berapa? Tahun ini bulan berapa? Kalau nggak salah bulannya apa ya, bulan 10. Bulan 10. Pokoknya tahun ini. Pokoknya segera mungkin ya. Nih, bismillah ya. Di sini kita disaksikan oleh para pemirsa MMC ya. Insyaallah saya doakan utangnya lunas ya, selesai tuntas sesuai dengan ajam Ibu kemarin di TBE ya. Amin. Begitu juga dengan Bapak ya, nanti baru ikut TBE ya sama Mbak Gemi. Bismillah, Allah lunasi sesegera mungkin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian dimanapun warga MMC atau pemirsa MMC ya, alhamdulillah saya sudah banyak berbincang dengan Pak Sutarso dan Bu Tarwi dan keluarga. Insya Allah banyak sekali. Ini dari tadi nih saya menyaksikan Bu Tarwi dan Mbak Wahyu ya. Insya Allah setelah ini satu keluarga makin kompak, saling merangkul. Dan saya juga berharap dimanapun Anda berada bisa mengambil manfaatnya dari apa yang kita diskusikan atau obrolkan kesempatan kali ini. Sebelum saya tutup, kita akan akhiri dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Demikian, saya Suhoki dari Bogor. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.